Nah, di sini materi kita hari ini berpikir komputasional. Ya. Adapun peta konsep dari materi kita hari ini yaitu berpikir komputasional. Di sini ada 4 ya materi yang harus kita pelajari itu ada 4. Yang pertama itu algoritma, ya kan? Dan yang kedua optimasi penjadwalan. Yang ketiga struktur data. Dan yang keempat representasi data. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung algoritma. Yang kedua apa? Siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung optimasi. Oke, ya. Siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung optimasi. Nah, di sini apa itu berpikir komputasional? Dari ketiga gambar ini, dari ketiga gambar ini, maka bisa kita tahu apa sih sebenarnya berpikir komputasional itu, ya kan? Nah, di sini kamu lihat berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer, ya. Nah, jadi alat yang dipakai Bapak ini sudah menggunakan sistem komputerisasi. Nah, di sini di bagian A-nya ya, atau materi selanjutnya algoritma, ya. Pola dapat digunakan untuk mendefinisikan sebuah bentuk atau struktur yang tetap dalam mengerjakan berbagai kegiatan. Terkadang kita harus mengikuti pola atau aturan yang sudah ditentukan. Jadi tidak boleh lagi melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan. Contohnya seorang siswa diperbolehkan mengikuti ujian jika membawa kartu bukti peserta ujian. Nah, kalau sini sudah jelas, ya kan? Apabila kita mengikuti ujian, pasti pihak sekolah memberikan kartu ujian kepadamu. Ya, kartu ujian tersebut kamu pergunakan sebagai identitasmu untuk mengikuti ujian, ya kan? Jadi kalau tidak kamu bawa kartu ujiannya, maka pengawas yang ada di ruangan tidak akan memberikan kalian masuk, ya kan, untuk mengikuti ujian, ya kan? Itu kan sudah ditentukan, ya kan, aturan yang sudah ditentukan. Apabila dilanggar, tidak membawa, maka kamu tidak masuk ke ruangan kelas untuk mengikuti ujian. Jadi yang selanjutnya yaitu optimasi penjadwalan, ya kan? Kalau tadi kita di algoritma, nah sekarang kita masuk ke optimasi penjadwalan. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita perlu mengatur jadwal untuk berbagai kegiatan. Misalnya dari pukul 7 sampai 12 kita sekolah, ya kan? Kalau di sekolah kita ini dari pukul 7 sampai 13, ya kan? 13:10, ya kan? Nah, kalau di sekolah kita. Kemudian setelah sekolah, ya kan, ada beberapa kegiatan yang bisa kita ikuti, ya. Misalnya di sekolah kami itu mengerjakan PR.
3 biasanya disebut list. Contoh, daftar belanja ibu yang samping, ya. Daftar belanja ibu yang samping ini, ya. Di sini daftarnya tidak memiliki keterurutan. Kalau dia daftar kalau dia daftar sebuah kelas, ya, daftar nama siswa dalam sebuah kelas mungkin terurut berdasarkan alfabet, ya. Nah, makanya tadi Bapak kan mengabsen kalian kan dari huruf A dulu, ya kan? Karena sudah ketentuannya sudah ada, dia harus terurut berdasarkan alfabet atau abjad. Jadi huruf A dulu Bapak panggil, habis A, kemudian B, habis B, kemudian C. Ya kan, Aurel itu tadi kan Aurel? Ya kan? Nah, perhatikan di depan ya Aurel biar apa? Biar paham ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Yang berikutnya ada representasi data. Ya, perhatikan nilainya ke depan ya. Perhatikan ke depan. Representasi data. Jangan dulu tulis. Ya, perhatikan di depan. Dan bisa kalian mengerjakan LKPD-nya, ya. Nah, di sini representasi data. Coba baca. Representasi Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dihadapkan pada banyak pilihan. Pilihannya bisa terdiri atas dua kemungkinan atau lebih. Jika ada terdiri atas dua kemungkinan, biasanya jawabannya adalah ya atau tidak. contoh. Sebagai contoh, apakah hari ini kalian sarapan roti? Jawabannya adalah ya atau tidak. Ya, itu jelas. Jadi pertanyaannya ya atau tidak. Kalau Bapak tanya si Haryadi makan roti yang tadi pagi, Haryadi makan roti enggak? Makan roti tadi pagi, sarapan roti. Sarapan roti apa nasi? Roti. Nah, berarti jawaban si Haryadi iya Pak, sarapan roti. Ya kan? Jadi kalau Bapak tanya siapa? Si Grace, ya kan? Warna apa Grace? Kesukaanmu? Warna ungu katanya, ya kan? Jadi nggak bisa si Grace jawabnya ya atau tidak, ya kan? Tapi kalau Bapak tanya Grace, warna kesukaanmu warna ungu, pasti jawabannya iya Pak, ya kan? Nah, jadi itulah maksudnya dari representasi data. Nah, di sini ada aktivitas kelompok, ya. Ada aktivitas kelompok mengenai representasi data. Nah, di sini nanti kamu disuruh mencari ruangan yang ditandai dengan 3 buah ruangan yang ditandai dengan 3 buah tanda bintang adalah ruangan yang dipinjam. Jadi kamu mencari nanti ruangan mana yang tidak ada tanda bintangnya, ya, yang kalian cari nanti, ya. Dari tabel peminjaman ini kamu mencari ruangan mana yang tidak memiliki tanda bintang, ya. Bintangnya ada 3, tanda 3 buah bintang. Oke, paham ya? Nanti di LKPD-nya akan Bapak bagikan, ya. Nah, jadi materi yang Bapak jelaskan tadi mulai dari apa pertama? Kemudian aplikasi penjadwal
selesai. Kelompok 1 LKPD 1 sudah siap. Ini kelompok 3 ya kan? 1, 2, 3, 4. Ayo, siapa yang bisa untuk mengerjakan LKPD 1? Ya. Kelompok berapa yang bisa mengerjakan LKPD 1-nya? Kelompok 1. Oke. Kelompok 1 maju ke depan. Ada di bawah apa jemaah? Beratnya? Enggak ada ya? Lakbannya ada lakbannya? Enggak ada ya? Ya. Ada bawah siapkan semua. Sudah kerja. Majulah presentasenya, perkenalkan dari kelompok mana? Silakan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja LKPD kami. Itu LKPD berapa? LKPD 1. LKPD 1. Sebelum kami memulai pelajaran, alangkah baiknya kami memperkenalkan nama kami masing-masing. Kenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Kenalkan, nama saya Diri Pati, nama saya Ibu. Kenalkan, nama saya Yusuf Mahmud. Kenalkan, nama saya Edi Muke. Kenalkan, nama saya Rafael Ibrahim Simulam. Dan inilah hasil kerja LKPD kami. Pertanyaannya, Oke, pertanyaannya sebagian sini. Sebagian sini. Nah, udah kumpul. Nanti itu ada pertanyaannya. setelah selesai membuat gelang satu, Nah, setelah membuat gelang ke-1. Nah, gelang ke-1 maksudnya tadi kan contoh yang Bapak kasih tadi, ya, gelang ke-1-nya. Nah, sekarang kita membuat gelang kedua, yaitu LKPD 1-nya yang akan dikerjakan oleh kelompok 1. Oke, lanjut kelompok 1. gelang kedua sekarang gigi memiliki 2 buah mani-mani merah, 23 buah mani-mani hijau, 18 buah mani-mani kuning, dan 20 buah mani-mani hijau. Berapa mani-mani yang dirangkai oleh gigi pada gelang kedua? Silakan disangka ya Pak. 18 untuk, nah ini sudah untuk rangkaian 4 warna, ya, rangkaian 4 warna. Berapa rangkaian tadi? 18, ya kan? Nah, tulis dari situ. Tinggal 1, ya kan? 1 kali 1, ya kan? Ya, itu enggak berapa semua? Karena di situ tadi ditanya berapa mani-mani yang dirangkai oleh Kiki pada gelang kedua. Itu berapa jumlahnya semua? Semua 83 Pak. 83. Nah, tulis 83. Ya. Nah, jadi hasilnya, ya, kelompok yang lain, kelompok yang lain
Sempitkan aja, bisa. Ya, perkenalkan dirinya dari kelompok berapa? Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Veronica Silvanus. Perkenalkan, nama saya Grace Olsumpi Putra. Perkenalkan nama saya Anita Dava. Perkenalkan nama saya Anita. Perkenalkan, nama saya Desa Sofia Fadlu. Silakan. Nah, ruangan apa, Grace? Baca. Ruangan B, ruangan E, ruangan G, dan ruangan H. Oke, untuk kelompok yang lainnya, apa sih itu? Pascal. Nah, ruangan B. Coba kita lihat ruangan B. Ada nggak tanda bintangnya di atas nih? Di atas Selasa? Oke, ruang C. Ruang E, maaf. Ruang E, di atasnya? Ya, Selasa. Oke, ruang G. Ada juga tanda bintangnya, ya kan? Ruang H. Ada juga tanda bintangnya. Baru ada lagi satu lagi, ruang. Ada lagi nggak? Oke, oke, pas ya kan? Jelas kan? Ada pertanyaan ya? Ya, jadi kegiatan pembelajaran kita ini kalau mau perhatikan kegiatan pembelajarannya interaktif, ya kan? Dimana kalian semua tadi bawa perhatikan aktif semua, ya kan? Nah, menurut kalian, ya kan? Menurut kalian, kira-kira